ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken dumateng para masayikh, para kiai, wabil khusus ingkang kula mulyakaken dumateng panjenenganipun Kyai Haji Muhibbul Aman Ali. Ugi ingkang kula mulyakaken dumateng panjenenganipun Kyai Haji Abdul Halim. Ugi ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Kyai Haji Muhammad Imron Mutamakin. Atalallahu umrahum ma'asihha wal afiyah wassalamah. Amin. Juga yang saya muliakan kepada alumni sepuh Pondok Besuk, khususnya alumni sepuh dari wilayah Kecamatan Kejayan. Hadir di siang hari ini ada Ustadz Fudoli, ada Ustadz Malik. Ini ulama sepuh, alumni sepuh. Ini ulama anjen. Beliau ini cirose sak kelas biyen. Nggih sak kelas nih bener nih, sak kelas. Juga sak kelas sama Mas Epi katanya. Kakak saya sak kelas Mas Epi. Berarti muridnya almarhum Kiai Hasan Husain nih, Hasan Hafid. Muridnya Kiai Hasan Hafiz lagi. Masyaallah, alhamdulillah. Beliau masih menangi Kiai Ahmad Jufri. Menangi Kiai Ahmad Jufri. Para alumni semuanya, alumni Pondok Besuk dari wilayah Kecamatan Kejayan, semuanya yang saya muliakan. Ini yang di belakang ini sak kelasnya pisan ya, Haji Haris, Harisul ya. Ini kok sak kelas sama ya? Sampai tengah Arab asli ini kok. Nggih, maju-maju Pak. Nggih, Ustaz Harisul ini sak kelas iki pocun niku. Di Rawi jadi mudin, Pak Fudoli jadi mudin. Masya Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bersama-sama dengan para kiai-kiai Pondok Besuk. Tadi sudah rawuh diawali dengan Kiai Muhammad Imron Mutamakin dengan pembacaan Hizib Firzul Jausa. Kemudian beliau Kiai Muhibbul Aman sudah memberikan Mau'izatul Hasanah. Dan insya Allah nanti masih ada lagi Kiai Abdul Halim pun rawuh dari. Ya, insya Allah masih mendahulukan yang di timur, di Bundang Wetan, ketepatan di mana? Di Tebas. Insya Allah sebentar lagi beliau akan rawuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dari para guru-guru kita. Kita mari mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, kepada para kiai di Pondok Besuk. Semoga diberikan maunah pertolongan dalam mengemban amanat melanjutkan Pondok Besuk
yang kita cintai. Semoga beliau diberi kekuatan zahirun wa batinan dan dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah, dan semoga dijaga oleh Allah dari segala macam gangguan-gangguan, baik secara gangguan secara zahir maupun secara batin. Alhamdulillah, tadi beliau Kiai Muhibbul Amal sudah memberikan wejangan kepada kita pentingnya rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang khauf itu harus ya, karena ilmu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Tadi sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Saya pernah mendengar bahwa khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita mencarinya satu dengan memperbanyak membaca atau mendengarkan kitab-kitab yang di situ menerangkan ancaman-ancaman siksa-siksa kepada orang yang melakukan maksiat, yang melanggar syariat. Masuk kitab-kitab targhib wa tarhib, di sana ada menerangkan macam-macamnya siksa bagi orang yang melakukannya. Dengan kita mendengar atau membacanya, maka sedikit-sedikit kita akan terpengaruh, akan punya rasa takut. Majelis-majelis seperti itu penting bagi kita ya. Nomor 2, selain membaca atau mendengarkan kitab-kitab yang menerangkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa diraih dengan berkumpul, berbaur bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki rasa khauf. Jadi wong iku lek koncone iku wedi, biasane melok wedi. Lek koncone iku wani, biasane melok wani. Tapi ono nek burine. Gitu, kalau orang itu begitu, sampean ono apa-apa, koncone wani sampean. Duwe kanca wani, diandalno iki melok wani bisa. Sampai ono apa-apa, barangnya wedi nemen melok wedi. Tapi suasana hati itu bisa terpengaruh dengan orang yang ada di sekitarnya. Begitu pula dalam hal ini, kalau ada alumni santri misalkan koncone wong sing nekat, tidak takut dosa, nggak wedi nang siksane Allah, tidak takut dengan ghadabnya Allah. Koncone biasa ngelakoni maksiat, senengane mancing, bolone gak tahu sholat. Yes, awalnya sampean kuat mungkin, suwe-suwe kok enak gak sholat, kayak ngono malah. Bisa-bisa malah ikut tidak sholat. Bekerja di luar kota atau luar pulau atau di tempat yang jauh, yang lingkungannya teman kerjanya orang-orangnya tidak sholat. Ini gak kuat-kuat, suwe-suwe melok wani gak sholat. Karena koncone orang-orang yang berani jaroah, berani nekat kendel melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tidak langsung suatu saat nanti pasti akan terpengaruh. Nah, karena itu hati-hati lek golek apa? Konco.
Sebaliknya kalau kita ini selalu bersama dengan lingkungan teman-teman atau sahabat yang mereka takut untuk melakukan perkara haram, takut meninggalkan kewajiban, sampai insya Allah wedi pisan suwe-suwe. Koncone ngati-ngati teman, gak wani teman. Kalau bukan miliknya gak wani njogo, dibalekno. Takut ini halal, tidak halal, ngati-ngati makannya, ngati-ngati. Kemudian koncone iku lek lunga wae salat mesti mandek, golek masjid salat. Maka kita enak, maka akan ikut juga. Maka kita juga takut akan meninggalkan kewajiban. Mergo kegowo konco. Nah, ini pentingnya. Jadi selain kita membaca kitab-kitab yang menerangkan ancaman siksa, juga le iso golek konco sing wedi nang Gusti Allah. Jangan berteman, sering bergaul dengan teman sahabat yang berani meninggalkan kewajiban dan berani melakukan perkara yang haram. Itu otomatis, otomatis, karena banyak sekali terbukti rusaknya alumni pondok pesantren karena pergaulan. Itu tidak sedikit, akeh teman. Ya baik secara, apalagi kalau akidah tambah bahaya, akidah tambah maneng. Ojo cedek-cedek ambek wong sing punya akidah yang akidahnya itu tersesat, yang tidak sama dengan akidahnya guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini itu fi khotorin azim. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang berbeda sekali dengan keyakinan guru-guru kita, karena sangat bahaya. Jangankan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu bisa terpengaruh, dan itu nyata. Apalagi yang tidak punya ilmu, apalagi masih sedikit ilmu. Wong sing wis alim lho, akeh wong sing kesasar gara-gara bergaulan. Itu yang kedua. Ada lagi satu yang ketiga. Ini yang perlu juga ya. Apalagi di zaman akhir ini, adalah kita mendekat sedekat-dekatnya dan melazimi itu selalu mendatangi orang-orang yang kalau ada yang arif billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena itu sangat besar sekali taksirnya, pengaruhnya, melebihi persahabatan. Sampai konco wong api iso api, luwe-luwe kalau kita mendekat kepada orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih lagi, melebihi pertemanan ini. Karena dikatakan oleh salah seorang ulama, saya pernah membaca dalam kitab Jami'ul Auliya, kitab apa namanya itu, Jami'ul Auliya kalau masalahnya saya lupa nama kitabnya itu. Dikatakan al-alimu yuktada wal arifu yuhtada. Al-alimu yuktada wal arifu yuhtada. Orang alim itu yuktada, dijadikan panutan, diikuti. Cara sholatnya, cara zakatnya, bagaimana yang betul, kita mengikuti apa katanya orang alim. Kalau kita ingin tahu hukum-hukum, bertanyalah kepada orang alim.
kita ingin tahu syarat-syarat rukun-rukunnya wudhu, sholat, kita bertanyalah kepada orang alim, kemudian apa yang beliau katakan kita ikuti. Wal arifu yuhtada, sedangkan orang yang arif, orang yang ma'rifatullah itu yuhtada, diambil petunjuknya, sehingga orang yang mendekat kepada orang arif ini akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu saja kalau belum dihadiri oleh hidayah itu juga hanya sebagai pengetahuan, untuk mengamalkan itu sengkak. Kok sengkak kok siapa saya tak tahu. Makin kok ya maring ngaji kitab Fathul Mu'in kok. Nah itu biasanya karena itu tadi, beratnya kita mengamalkan ilmu karena belum adanya hidayah. Nah ini di mana adanya hidayah itu ada di sisi orang-orang yang arif, ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh yang kita jelas tahu beliau itu istiqomah, jamaahnya istiqomah, zikirnya istiqomah, wiridnya istiqomah, beliau mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang perlu kita dekati, karena tidak hanya ilmu yang kita peroleh, tapi juga akan kita mendapatkan apa? Hidayah. Alhamdulillah di Pondok Besuk ini, karena Kejayaan ini termasuk cedek atau di Besuk sendiri itu untuk alumni ada pengajian-pengajian ya. Kalau hari Selasa itu Kiai Abdul Halim beliau membuka pengajiannya. Nah, bisa sampean mendekat ke sana nanti itu kalau hari Selasa. Itu insya Allah sampean tidak akan dapat ilmu saja, selain ilmu akan juga mendapatkan apa? Hidayah. Amin. Itu yang kita butuhkan ya. Sampean bisa maca kitab, kok saya sudah bisa baca sendiri, paling ngono-ngono tok iku keterangannya. Enggak cukup sama maca dhewe oleh ilmu tok, tapi hidayah yang perlu kita cari, datangi itu majelis-majelis seperti itu, karena akan mendapatkan ilmu plus ketambahan apa? Hidayah. Nah, cuman begitu ada syaratnya. Kalau ingin mendapatkan hidayah dari seseorang yang dekat kepada Allah, itu yang paling utama adalah hati yang harus disiapkan. Apa itu? Hati harus diisi dengan satu takzim, dua mahabbah. Satu, kita mengagungkan kepada orang yang dekat kepada Allah dan kita mencintainya. Kalau tidak dengan dua itu percuma. Jangankan wali, Abu Jahal itu tidak bisa mendapatkan hidayah, padahal Abu Jahal itu selalu bersama dengan Kanjeng Nabi. Umai podo Mekai, bahkan bertetangga. Setiap hari hampir ketemu. Tapi apakah Abu Jahal bisa mengambil hidayah dari Nabi? Buktinya kan tidak. Kurang ngopo Kanjeng Nabi? Kalau kurangnya belas. Yang paling hebat bisa Kanjeng Nabi. Tapi kalau hatinya itu benci, bughd, tidak punya mahabbah, tidak ada takzim, apalagi punya rasa hasud, iri, maka kemana saja, di sisi siapapun tidak akan ada manfaatnya. Nah, ini sing penting. Makanya santri iku lek kepingin oleh manfaat dari gurunya harus mantep, harus yakin. Kalau tidak, man lam yaktaqid lam yantafi. Kalau tidak meyakini, memekatkan, maka tidak akan bisa mengambil manfaat. Sopo ae wis sampai nang ndi? Al ahya awil amwat.
baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Sama nang pesarean, kesel-keseli sama dia gak mantep. Sama nang Wali Songo tapi gak mantep. Turu di omahe dan tak ongkos ya. Percuma. Sampai nang pesareannya Kiai Ahmad Jufri atau Kiai Hamid, tapi gak mantep, percuma turu aja di rumah. Bodoh ambil Abu Jahal lah. Jadi kita kalau ingin mendapatkan barokah, mendapatkan hidayah dengan sebab para wali-wali, dengan para orang-orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, maka jangan lupa sebelum memasuki dari luar sudah kita tanamkan dalam hati kita kemantepan, kita takzim, kita bayangkan beliau itu orang yang dekat kepada Allah. Kalau malam bertahajud selalu zikir kepada Allah, tidak pernah melakukan perkara yang haram, selalu menjalankan perintah Allah, selalu ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Allah pasti mencintai, Allah pasti selalu membersamainya. Rahmat Allah selalu diturunkan kepadanya. Kita mantap, maka begitu masuk kita pasti akan ada taksir, pengaruh yang besar, melebihi dari membaca kitab, melebihi dari bersahabat dengan orang baik. Ini tiga ini itu termasuk salah satu insya Allah yang menjadikan kita selamat dan akan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, yang insya Allah tujuan akhir kita adalah husnul. Insya Allah. Ini sudah siang, saya cukupkan ya. Mohon maaf, mang enak-enak mangan dek teko aku. Tapi tak delok piringi wis kosong kabeh. Padahal hanya berapa menit itu jeda antara Kiai Mukib selesai ya. Delok wat. Iki saking ndek ngarep iki, ndek mburi entek pisan iki. Foto ono ngarep iki. Coba taruh sana. Insya Allah nggak sampai 2 menit. Alhamdulillah. Ini saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.